warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Apa kabar Bapak dan Ibu semuanya? Masya Allah. Baik Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah SWT, hari ini tema yang kita bahas adalah keluargaku syurgaku. Semua dari kita ingin sekali rumah tangga kita ini bagaikan syurga dunia dan kelak menjadi bersama-sama di syurganya Allah Subhanahu wa Ta'ala di hari akhir nanti, di mana setiap orang berkeinginan, setiap yang menikah biasanya kalau kita mendapat undangan pernikahan itu biasanya di dalam surah Ar-Rum ayat 21. Surah tersebut tercantum dalam undangan pernikahan itu. Apa bunyinya? Litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Semua orang yang menikah sampai-sampai sering kali kita temui di kartu undangan, ingin sekali keluarganya itu menjadi keluarga yang sesuai dengan tujuannya, yaitu sakinah, mawaddah, warahmah. Betul ya Bu? Ingin sekali keluarga kita itu tentram, penuh cinta, penuh dengan kasih sayang. Namun tentu saja untuk bisa mendapatkan hal itu, maka diperlukan usaha yang luar biasa. Maka hari ini dari sekian banyak hal yang bisa kita lakukan untuk menjadikan keluarga menjadi syurga kita lihat dulu bagaimana rumah tangga yang hebat yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dengan istri yang sangat dicintainya, yang tak pernah tergantikan di hatinya, yaitu Siti Khadijah radhiyallahu anha. Yang ketika menikah dengan Siti Khadijah, Rasulullah monogami, memiliki satu istri selama kurang lebih 25 tahun, teman-teman sekalian, sampai maut yang memisahkan, sampai Siti Khadijah akhirnya meninggal dunia. Mari kita lihat apa yang dilakukan oleh Siti Khadijah sampai-sampai Rasulullah SAW sangat mencintai beliau, padahal sudah ada istri-istri beliau lainnya. Sampai-sampai Siti Aisyah radhiyallahu anha sangat cemburu dengan Siti Khadijah. Apa yang dilakukan oleh Siti Khadijah radhiyallahu anha? Dari sekian banyak kisah dalam episode kehidupan pernikahan mereka, ada satu sekelumit kisah yang membuat kita akhirnya menyadari betapa peranan seorang istri menjadi sangat penting untuk membuat keluarga itu bagaikan syurga. Salah satunya adalah karakter istri dalam hal bagaimana cara ia berkomunikasi dengan pasangannya. Ibu dan bapak semua, banyak sekali dari kita yang rumah tangga atau hubungan antar keluarga menjadi tidak baik karena perkara komunikasi. Entahlah jarang komunikasi atau ketika komunikasi dengan kata-kata yang tidak sepatutnya. Maka hari ini akan kita bahas lebih sempitnya mengenai hal itu. Kita lihat dulu bagaimana kisah Rasul bersama dengan Siti Khadijah. Suatu ketika dikisahkan Rasulullah SAW sangat tidak suka dengan keadaan masyarakat Arab pada saat itu, di mana terjadi perbudakan di mana-mana, berhala di mana-mana, perempuan tidak ada harganya sama sekali, bayi perempuan dianggap sebagai aib, bahkan dikubur hidup-hidup. Rasulullah merenung, sering sekali merenung, pergi ke gua bernama Gua Hira di Jabal Nur. Rasulullah merenung tentang keadaan orang-orang Arab pada masa itu, hingga suatu malam datanglah malaikat Jibril yang berwujud manusia dan kemudian mengajarkan Rasulullah dan menyampaikan wahyu yang pertama kali kepada Rasulullah, yaitu surah Al-Alaq ayat 1 sampai ayat 5. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam.
Sejak itu maka resmilah seorang Muhammad bin Abdullah menjadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam keadaan itu dan pulang ke rumah Rasul dalam keadaan yang ketakutan dan bertanya-tanya siapa sesungguhnya orang yang tadi mendatangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu lihatlah bagaimana yang dilakukan oleh Siti Khadijah, bagaimana komunikasi yang dibangun oleh seorang istri yang menjadi penyejuk, penentram, penyejuk hati dan matanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Rasul dalam keadaan ketakutan, menggigil luar biasa, sampai di rumah, Siti Khadijah tak banyak bertanya apapun. Beliau mencoba untuk memahami dan peka dengan keadaan sang suami. Beliau tahu ada sesuatu yang terjadi kepada Rasul, sampai-sampai Rasul menggigil dan tak sanggup berucap sepatah kata pun. Oleh karena itu, langkah pertama yang dilakukan oleh Siti Khadijah adalah memahami dengan kepekaannya yang luar biasa kepada sang suami. Maka beliau memilih untuk memahami keadaan sang suami. Beliau persilakan suami masuk dan diselimutilah beliau itu, Rasulullah diselimuti oleh Siti Khadijah. Kemudian apa yang terjadi ketika Siti Khadijah menyelimuti? Siti Khadijah sesungguhnya sedang melakukan atau sedang memberikan kenyamanan fisik kepada sang suami. Pada saat itu Rasulullah dalam rasa keadaan yang tidak nyaman, terlihat pada wajahnya, terlihat pada matanya, terlihat pada gerak fisiknya. Oleh karena itu, seorang pasangan yang peka, yang memahami, beliau sebelum berkata banyak apapun, beliau memberikan ketenangan atau kenyamanan fisik kepada suaminya. Kemudian apa yang dilakukan oleh Siti Khadijah ketika sang suami dalam keadaan yang nyaman, secara fisik sudah diselimuti, sudah keadaan yang lebih tenang, barulah Siti Khadijah menenangkan sang suami. Beliau menenangkan sang suami dengan kalimat-kalimat yang berbunyi, bergembiralah demi Allah, Allah tidak akan merendahkanmu selama-lamanya. Siti Khadijah tidak hanya sekedar menenangkan, namun sebelum itu beliau mencoba untuk menjadi pendengar yang baik tentang apa yang dialami sang suami. Rasulullah SAW sempat menceritakan sedikit kejadian yang dialami, barulah Siti Khadijah berusaha tampil untuk menenangkan hati suaminya. Allah tidak akan pernah merendahkanmu selama-lamanya. Lalu apa yang dilakukan Siti Khadijah, seorang perempuan yang memberikan syurga di rumah bagi sang suami yang telah bertugas sangat berat di luar sana? Siti Khadijah tak hanya sekedar menenangkan dan menenteramkan, namun membangkitkan semangat dan kepercayaan diri dari suami. Siti Khadijah memuji sang suami dalam keadaan sang suami ketakutan, dalam keadaan suami dalam keadaan yang tidak baik-baik saja, beliau menjadi motivator terbaik untuk sang suami. Apa kata Siti Khadijah? Siti Khadijah meyakinkan Rasulullah SAW dengan kalimat, engkau adalah orang yang selama ini jujur dalam ucapanmu. Engkau orang yang selama ini menjaga silaturahmi. Engkau orang yang senantiasa menanggung beban. Engkau orang yang memuliakan tamu. Engkau membantu orang-orang yang kesulitan. Dipuji-puji sang suami dengan pujian yang benar, dengan akhlak baik suaminya selama ini. Oleh karena itu Siti Khadijah menyejukkan hati Rasulullah SAW, menenangkan hati yang sedang gemetar di masa itu, dan memantapkan keyakinan Rasul akan pertolongan Allah yang akan datang. Masya Allah, tidak akan mungkin hal ini dilakukan oleh seorang istri yang diri sendirinya saja belum tenang. Betul ibu-ibu sekalian? Kenapa Siti Khadijah bisa menenangkan hati Nabi Muhammad, bisa memuji-muji? Karena dalam urusan diri sendirinya saja sudah selesai, dia sudah tenang, sehingga dia bisa menenteramkan dan menenangkan orang lain. Inilah kenapa Rasulullah SAW tidak pernah bisa melupakan Siti Khadijah selama-lamanya. Siti Khadijah hadir dalam kehidupannya bukan untuk menyusahkannya, bukan untuk menambah beban pikiran Rasulullah, justru memudahkan setiap langkah dakwah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Itu kisahnya Rasul dengan Siti Khadijah. Saya teringat barusan seorang teman yang sudah menikah mungkin sekitar belasan atau 20 tahunan dan Allah belum karuniai anak kepada mereka. Kadang-kadang saya sering temui guru-guru saya, orang-orang saleh, Allah berikan ujian belum diberikan keturunan. Sebagaimana banyak nabi-nabi kita yang juga belum diberikan keturunan sampai di waktu senjanya. Jadi ini kadang-kadang menjadi ujian orang-orang beriman. Yang saya takjub dengan perkataan sang istri, kata sang istri, Allah tidak memberikan kami keturunan sampai hari ini. Dengan begini kami bisa mengurus umat lebih banyak. Waktu kami lebih banyak untuk mengurusi umat, ya, untuk
membantu majelis ta'lim, untuk membantu pengajian dan sebagainya. Dan yang bisa saya lakukan adalah saya ini orang yang di rumah, kata beliau, seorang istri. Tidak ada yang bisa saya lakukan selain saya berusaha menjaga akhlak saya di depan suami, sehingga saya tidak menambah beban pikir suami. Karena kerja dakwahnya di luar sangat berat. Dia membantu untuk membangun masjid, dia membantu untuk membangun pesantren, dia menolong anak-anak miskin duafa yang mau belajar untuk diberikan ke pesantren-pesantren yang full beasiswa. Tugas saya di rumah, saya nggak mau menambah beban suami. Saya mau tugas saya di rumah ini menenangkan. Dia pulang, dia tenang. Dia pulang, dia dalam keadaan tersenyum karena bertemu dengan saya. Dia pulang, dia dalam keadaan yang bahagia ketika berada di rumah bersama dengan saya. Saya tidak mau menambah bebannya, kata beliau, karena kerjanya yang sangat berat di luar sana. Ya Allah, seorang istri yang sangat luar biasa. Betul nggak ibu-ibu sekalian? Kadang-kadang kan kita mau dipahami, kadang-kadang kita juga sulit memahami. Begitu pula seharusnya sebaliknya, harusnya saling memahami satu sama lain.